anak orang kaya ini ngomongin tentang perjuangan, dan anehnya gua mantan kasir yang dulu benar-benar ngerasain hidupnya minus malah setuju. Waktu pertama kali gue dengerin omongannya si bocil Ryu, jujur gue itu nyengir. Bukan karena mau nyinyir, tapi karena gue sedikit merasakan lega. Ternyata masih ada anak orang kaya yang ngerti rasanya merintis. Emang sih, dia itu nggak ngerti capeknya hidup, gaji pas-pasan, gaji cuma 1,6 juta, minus 700.000 tiap bulan. Dan dia juga nggak tahu rasanya bikin usaha, bikin bisnis, modal pas-pasan, buat cuman bisa nikah sama pasangan dan gak mau nyusahin orang tua. Tapi cara dia ngomong, cara dia mikir, ya gue harus akuin kalau itu bagus. Sebagai orang yang memang benar-benar ngerintis dari nol, yang dulunya gue cuman kasir Indomaret, sekarang gue bisa punya bisnis yang produknya tersebar di seluruh Indonesia. Ya gue harus akuin, modal itu sebuah privilege gitu. Tapi kalau effort, ya itu semua orang harus pelajarin, mau lu kaya ataupun enggak. Dan si Bocirio itu menunjukkan dari cara dia komunikasi, dari cara dia ngontennya konsisten. Padahal dia ada opsi untuk nggak usah ngelakuin itu gitu, karena hidup dia udah enak kan. Poin yang akhirnya gue petik dari dia adalah, gue juga pengen ngajarin anak-anak gue ya sebagai pewaris, yang dimana mereka harus mau berjuang juga, bukan cuman menikmati hasil atas apa yang udah gue dapetin sekarang. Biar mereka juga punya effort, biar mereka juga punya berjuang untuk ke tangga selanjutnya, bukan cuman merasa nyaman, tentram sama kondisi yang udah mereka dapetin sekarang. Soalnya banyak loh anak orang kaya yang memang ya udah hidup dia udah enak, ya udah gue mau ngapain lagi, hidup gue udah dibiayain sama orang tua gue. Dan banyak juga perintis yang udah ngerasain hidupnya susah, dia nggak mau anaknya susah kayak dia, padahal itu modal hidup yang paling pertama, perjuangan. Jadi kalau menurut gua, mau lu lahir di garis start ataupun finish, yang penting lu tahu caranya lari. Hidup itu bukan cuma soal asal muasal, tapi soal arah tujuan.